Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kurniana dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Dinta Oktaviani NIM 140141936 dari Rombel H. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Adapun materi yang saya bahas yaitu motivasi belajar. Langsung saja, yang pertama ada pengertian motivasi belajar. Setiap aktivitas manusia pada dasarnya dilandasi oleh adanya dorongan untuk mencapai suatu tujuan atau terpenuhnya kebutuhan. Dorongan tersebut disebut juga dengan motivasi. Dalam beberapa terminologi, motivasi dinyatakan suatu kebutuhan, keinginan, gerak hati, naluri, dan juga dorongan, di mana sesuatu ini memaksa organisme manusia untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi belajar merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan inisiasi, arah, dan intensitas perilaku manusia. Pada dasarnya, motivasi ini merupakan suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Kemudian ada pula jenis-jenis dari motivasi belajar. Yang pertama, motivasi primer, di mana motivasi primer ini berlandaskan dari motif-motif dasar berupa dari segi biologis dan juga jasmani. Manusia merupakan makhluk berjasmani, di mana mereka menggunakan insting perilaku dan juga jasmaninya. Yang kedua ada motivasi sekunder, di mana motivasi sekunder ini kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Yang ketiga ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini di mana motivasi ini berasal dari dalam diri seseorang tanpa adanya rangsangan atau bantuan dari orang lain. Dan yang keempat ada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik ini berasal dari rangsangan atau bantuan orang lain. Kemudian ada pula dimensi dalam motivasi belajar. Dalam menilai motivasi pada siswa, tentu saja diperlukan dimensi pengukuran. Menurut Ari Tonang, motivasi belajar siswa ini meliputi beberapa dimensi. Yang pertama ada ketekunan dalam belajar, suatu keadaan di mana suatu individu memiliki suatu perilaku yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tujuan yang akan dicapainya. Kesulitan dan hambatan dalam belajar itu pasti ada, namun seorang siswa yang memiliki kegigihan tentu saja tidak akan menghiraukan hambatan tersebut, dan dia akan dapat keluar dari permasalahan tersebut. Yang kedua ada minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Seorang siswa yang meraih tujuan belajarnya harus memiliki minat yang kuat, karena dengan minat yang kuat tentu saja siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk meraih suatu prestasi belajar. Ketajaman dan perhatian dalam belajar ini digambarkan sebagai usaha seorang siswa dalam berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tujuan belajarnya. Kemudian yang ketiga ada berprestasi dalam belajar. Kesuksesan dan keberhasilan dalam suatu tujuan belajar dapat kita lihat dari perayaan prestasi belajar. Prestasi belajar yang tinggi dapat diraih jika seseorang memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga seseorang itu tidak akan merasa puas dengan cepat dan mereka akan terus mengasah kemampuan belajarnya. Dan yang terakhir ada mandiri dalam belajar. Mandiri dalam belajar ini sangat penting, karena seseorang yang mandiri tentu saja ia tidak akan bergantung pada orang lain. Kemudian ada teknik-teknik dalam motivasi belajar. Beberapa ahli mengatakan yang pertama ada Sadirman, yaitu ia mengatakan bahwa bentuk atau cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah yaitu dengan memberi suatu hadiah, angka, saingan, pujian,
hukuman atau yang lainnya. Kemudian menurut Nasution ada beberapa cara, yaitu dengan memadukan motif-motif yang sudah dimiliki, memperjelas tujuan yang hendak dicapai, sehingga siswa tersebut akan berbuat lebih efektif. Kemudian ada pula menurut Aswar, di mana motivasi belajar ini dapat dilakukan guru melalui nilai prestasi, kompetisi dan juga pengetahuan hasil belajarnya. Yang terakhir ada pula tujuan motivasi belajar ini. Secara umum, tujuan motivasi ini yaitu untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu, sehingga seseorang ini dapat mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang guru, tujuan motivasi belajar ini adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswa agar timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Dengan begitu, siswa dapat mencapai tujuan untuk tujuan pendidikannya, dan guru pun akan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, misalnya diinginkan oleh sekolah itu sendiri. Nah, itu tadi presentasi dari saya mengenai topik motivasi belajar. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.